Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudari dimanapun saat ini saudara berada. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini kembali kita melihat kemurahan Tuhan terjadi atas kehidupan kita sekalian. Kalau kita melihat berita akhir-akhir ini di berbagai wilayah Indonesia sudah mulai terdampak COVID-19. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan melawat negara kita. Tuhan akan memberkati bangsa Indonesia. Dan kalau kita boleh melihat, kita boleh kuat sampai pada saat ini, kita melihat penyertaan Tuhan begitu sempurna atas kehidupan kita. Itu semua oleh karena kemurahan yang Ia nyatakan atas kehidupan kita sekalian. Kita boleh beribadah pada pagi hari ini, bersekutu bersama dengan keluarga di rumah. Itu juga oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Selamat mengikuti persekutuan pada pagi hari ini. Biarlah sukacita besar dari Allah Bapa meliputi kita sekalian. Kita akan berdoa untuk mengawali persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, kami boleh ada lagi pada pagi hari ini. Itu semua oleh karena kekuatan, kemurahan Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah yang Tuhan kembali nyatakan atas kehidupan kami sekalian. Kami saat ini akan bersekutu, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing, bersekutu, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mereka yang saat ini sedang mendengar live streaming ini, biarlah Tuhan juga akan memberkati persekutuan kami. Biarlah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami mempermuliakan nama Tuhan dan kami menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara Queen diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan menyanyikan beberapa buah kor. Kor yang pertama, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saya percaya kita memiliki kerinduan untuk bertemu satu dengan yang lainnya di rumah Tuhan. Tetapi sekalipun kita di rumah kita masing-masing, itu tidak mengurangi rasa sukacita untuk bertemu satu dengan yang lainnya, bertemu dengan Tuhan melalui persekutuan kita. Mari kita nyanyikan kor ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, di mana Ia tuntun, kita turut. Saudaraku, yakin dan percayalah, ketika kita menuruti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Ketika kita mau dituntun oleh Tuhan, maka hidup kita akan beroleh sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Kor yang kedua, mari kita nyanyikan.
bersama-sama kita menyanyikan nyanyian dari buku Nyanyian Bala Keselamatan nomor 52 yang mengatakan, roh kasih yang abadi, bimbinglah ku tiap hari, arahkanlah hatiku padamu selalu. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 52 ini ayat demi ayat beserta dengan kornya. Biarlah hari demi hari yang akan kita jalani,
kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan di hari-hari ini, di hari-hari yang akan kita lalui ke depan, pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kesempatan melayani Tuhan, kesempatan untuk dekat dengan Tuhan, kita tidak tahu sampai kapan. Tapi satu hal yang menjadi iman percaya kita, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, maka hiduplah sesuai dengan jalan kebenaran firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, akan kita nyanyikan, dan biarlah pujian ini akan mengingatkan kepada kita bahwa hidup yang kita jalani haruslah kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati kami masing-masing. Engkau bertahta di atas puji-pujian dan akan terus memberkati hidup kami, sehingga hidup kami akan penuh dengan sukacita yang kami percaya semuanya asalnya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami
mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kami pun yakin Tuhan akan menuntun hidup kami. Roh Kudus memampukan kami agar kami berjalan, kami bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan memperkatakan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan akan menguasai bibir mulut hamba-Mu. Tuhan akan memberkati setiap persiapannya, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dipakai untuk menjadi berkat, kekuatan bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan karena pagi ini kembali kita boleh berjumpa kembali, dan saya selalu percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang menyertai kita. Sekalipun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, saudara ada di tempat saudara, dan kita hanya berjumpa melalui media ini, tetapi saya percaya bahwa itu tidak akan pernah membatasi anugerah Allah, hadirat Allah untuk tercurah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang pagi ini diambil dari Mazmur 63 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat 6 saya akan baca bagi kita sekalian. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah sumber kekuatan. Itu yang menjadi judul renungan kita pada hari ini. Hari ini kita membutuhkan satu kekuatan untuk kita dapat menghadapi segala keadaan. Hari-hari ini kita membutuhkan satu kekuatan untuk kita dapat melewati setiap situasi-situasi yang sulit yang sedang terjadi hari ini. Kita mendengar di mana-mana ada keadaan-keadaan yang sulit. Kita mendengar keadaan ekonomi di berbagai daerah, di berbagai negara sedang jatuh. Kita mendengar kondisi-kondisi mulai tidak menentu. Saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa hidupnya itu tidak ditentukan oleh keadaan-keadaan dunia ini. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan bahwa menyadari hidupnya itu bersumber daripada Tuhan. Saudaraku, Daud, Mazmur 63 ini ditulis oleh Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda, yang pada waktu itu para penafsir sepakat dia sedang ada dalam pelarian keluar dari istananya karena pemberontakan oleh anaknya Absalom yang ingin merebut tahta kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Dan ketika Daud keluar dari Yerusalem, dia membawa tabut Allah bersama-sama dengannya. Tetapi kemudian para kerabatnya meminta untuk tabut Allah itu dikembalikan pada tempatnya di Yerusalem. Oleh sebab itu dengan sedih hati Daud kemudian melepas tabut Allah itu untuk dibawa pulang kembali, ditaruh pada tempatnya di Yerusalem. Dan dengan dalam segala kesedihannya itulah Daud menulis Mazmur
63 ini. Saudaraku, Daud ada di padang gurun Yehuda bukan karena Daud ingin jalan-jalan, bukan karena Daud sedang ingin rekreasi ataupun melakukan waktu khusus dengan keluarga. Tetapi Daud ada di padang gurun Yehuda pada waktu itu, saudara, karena Daud sedang ada masalah, sedang ada dalam keadaan yang genting. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kalau kita melihat bahwa dalam bagian ini, sekalipun Daud mengalami keadaan yang sukar, sekalipun dia mengalami keadaan yang sulit, Daud mengatakan bahwa aku mau memuji Tuhan, aku mau memuji Tuhan dan menaikkan tanganku demi nama Tuhan. Dalam segala keadaan ini Daud tetap bersyukur, Daud tetap memuji. Kita melihat Daud memiliki kekuatan yang luar biasa menghadapi segala keadaan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan mengizinkan saya dan saudara mengalami segala situasi, karena Tuhan tahu batas kemampuan kita, bahwa segala keadaan itu tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kita. Oleh sebab itu saya juga terlalu percaya bahwa segala keadaan-keadaan ini, jika kita harus melewatinya, kita pasti mampu bisa melewatinya karena kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita akan pelajari dari bagian firman Allah ini bagaimana Daud mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bagaimana Daud menjadi pribadi yang menjadikan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan dalam kehidupannya. Yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud menjadikan Tuhan itu sebagai sumber kekuatannya. Karena Daud selalu mencari Tuhan. Daud selalu mencari Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang kedua dari firman Tuhan tadi berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Saudara, Daud tetap kuat, Daud tetap dapat melewati segala keadaannya. Daud menjadikan Tuhan itu sebagai sumber kekuatannya karena Daud selalu mencari Tuhan. Daud menyadari bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Daud mengatakan, "Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Kerinduan Daud mencari Tuhan sebab Daud tahu bahwa hanya ketika Tuhan hadir dalam hidupnya, itulah yang menjadikannya kuat. Hanya ketika Tuhan hadir dalam kehidupannya, itulah yang akan menjadikannya mampu menghadapi segala keadaan. Oleh sebab itu Daud mencari Tuhan. Dia mengakui bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa. Kehidupannya seperti tanah yang tandus tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan berbicara tentang ketika kita membaca dan memahami, dapat menafsirkan firman Tuhan dengan benar, dapat mengerti arti apa yang Tuhan sampaikan dalam firman. Tetapi mencari Tuhan seperti yang Daud sampaikan ini adalah mencari Tuhan itu berarti kita mengalami kehadirannya dalam hidup kita, dalam segala situasi kita. Kita mengalami bahwa Dia hadir, Dia terlibat, Dia memampukan kita untuk melewati segala keadaan demi keadaan yang harus kita alami. Dan setiap orang yang mencari Tuhan, dia pasti akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita perhatikan beberapa kebenaran firman Tuhan. Mazmur 94 ayat 17 berkata, "Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat yang sunyi." Sebuah pengakuan yang pemazmur sampaikan bahwa kalau bukan Tuhan yang menolong, nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Bagian ini ingin memberitahu kepada kita hanya Tuhan yang mampu menolong kita melewati setiap keadaan-keadaan yang sulit. Sebab tanpa Dia kita tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan Paulus mengakui dalam Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Saudara lihat itu, bagaimana Paulus seorang rasul besar yang mengakui bahwa dia nggak mampu berbuat apa-apa, tetapi segala perkara dapat ia jalani
dapat ia lalui karena Tuhan itu memberikan kekuatan, karena dia hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kebutuhan untuk mencari Tuhan, untuk Tuhan itu hadir menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saat hidupmu sedang sulit, saat hidupmu sedang genting, saat engkau mendapati engkau seperti sedang dikepung oleh berbagai macam persoalan, oleh berbagai macam masalah, maka dengar baik, firman Tuhan ini ingin mengatakan, cari Tuhan, alami kehadiran Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan. Amos 5 ayat 4 firman Tuhan berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Bapak ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang dimana kita akan mengalami berbagai macam hal. Tetapi saat saudara dan saya selalu mencari Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan kekuatan. Sebab firman Allah mengatakan saat kita mencari Dia, maka Dia hadir dalam kehidupan kita. Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya karena Tuhan itu hadir. Karena Daud selalu mencari Tuhan di dalam kehidupan. Yang kedua saudaraku, bagaimana Tuhan itu menjadi sumber kekuatan. Yang kedua, Daud selalu memandang kepada Tuhan. Daud selalu memandang kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata dalam ayat yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudaraku, dalam keadaan yang ia alami, Daud tidak mau memfokuskan dirinya hanya memandang masalah. Daud tidak mau memfokuskan dirinya hanya memandang persoalan, hanya memandang keadaan-keadaan sukar yang ia alami. Tetapi Daud memfokuskan dirinya untuk selalu memandang Tuhan. Sebab dengan memandang Tuhan, yang Daud lihat adalah kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang akan memampukannya untuk melewati segala keadaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Daud tetap kuat dalam segala keadaan yang ia alami? Karena Daud selalu memandang kepada Tuhan. Fokus Daud tidak hanya sebatas masalah, tidak hanya sebatas persoalan, tidak hanya sebatas kesulitan dalam hidupnya, tetapi pandangan Daud pada Tuhan itu menerobos setiap keadaan-keadaan sukar yang ia alami itu. Bahwa di balik setiap keadaan itu, bukankah di sana ada Tuhan yang selalu menolong, yang mengatur kehidupan ini, yang berkuasa atas segala keadaan ini. Oleh sebab itu Daud kuat. Walaupun keadaan yang dialami itu adalah sebuah keadaan yang sulit, dia harus ada pada sebuah keadaan berhadapan melawan anaknya sendiri. Oleh sebab itu Daud harus keluar dari istananya untuk menghindari peperangan itu. Itu adalah sebuah keadaan yang sangat sukar, saudaraku. Tetapi Daud tetap kuat, tetap dapat lewati keadaan itu. Sebab Daud tahu bahwa di balik masalah itu, di sana ada Tuhan yang sedang mengatur yang terbaik untuk kehidupannya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 8. Yang ketiga saudaraku, bagaimana Daud mengalami kekuatan. Daud tetap kuat menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Yang ketiga adalah karena Daud selalu memuji Tuhan. Daud selalu memuji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa dalam setiap puji-pujian itu ada kuasa Tuhan? Dalam setiap pujian, pengagungan kita kepada Tuhan, ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah yang akan memampukan kita untuk melewati segala keadaan. Saya dalam kehidupan saya secara pribadi, ketika mengalami ada keadaan-keadaan yang sepertinya mulai menghimpit, membebani pikiran, hati, bahkan kehidupan pelayanan, yang saya lakukan adalah saya mengambil waktu secara pribadi untuk datang pada Tuhan dan sambil saya memuji Tuhan. Dan di sana saya mendapatkan kekuatan. Sebab saat saya memuji Tuhan, saya tahu ada kuasa, ada pertolongan Tuhan. Kita mendapati dalam Alkitab ada banyak bukti yang menunjukkan kepada kita bahwa saat engkau memuji Tuhan, maka ada pertolongan, ada kuasa Tuhan. Dalam 2 Tawarik 20-21, ketika Yosafat bersama dengan bangsa Yehuda, saudaraku, dikepung oleh Bani Amun dan Bani Moab,
yang begitu besar dengan tentara yang besar mengepung mereka. Tetapi apa yang Yosafat lakukan? Yosafat mencari Tuhan, kemudian dia bersepakat mengajak seluruh rakyatnya untuk memuji Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dalam ayat 21, ayat 22 dalam 2 Tawarik 20 itu, bahwa saat mereka bersorak, lalu Tuhan melakukan penghadangan di depan orang Amon dan orang Moab oleh orang-orang pegunungan Seir, sehingga mereka saling berhadapan satu dengan lain dan saling membinasakan, sehingga orang Israel terluput dari bahaya dan mengalami kemenangan. Karena saat mereka memuji Tuhan, Tuhan terlibat, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Ini kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan. Saat engkau memuji Tuhan, saat engkau mengagungkan Tuhan, terus memuji Tuhan dalam hidupmu, maka engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan. Contoh yang lain kita dapati misalnya ketika Yosua bersama dengan bangsa Israel hendak memasuki kota Yeriko, tembok-tembok kota itu kemudian ditutup, mereka tidak bisa melewatinya. Lalu apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan berkata, mereka mengelilingi tembok itu sambil terus berserah berdoa sama Tuhan. Dan kemudian Yosua memerintahkan untuk bangsa Israel yang ia pimpin untuk menaikkan puji-pujian, sorak-sorai mereka kepada Tuhan. Dan saat mereka bersorak memuji Tuhan, memainkan nyanyian mereka, tembok-tembok kota itu roboh dan mereka dapat memasuki, mengalahkan semua musuh mereka yang ada di kota itu. Saat engkau memuji Tuhan, bersorak kepada Tuhan, saya percaya bahwa mungkin masalah di depanmu seperti tembok yang mengelilingi engkau dan engkau tidak melihat jalan keluar. Tetapi saat engkau memuji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan keluar atas setiap keadaanmu. Kisah Rasul 16 ayat 25, Paulus dan Silas mereka dipenjara, dibelenggu, di penjara bawah tanah. Dan firman Tuhan berkata bahwa mereka memuji Tuhan pada tengah malam, mereka memuji Tuhan, bernyanyi, mengagungkan Tuhan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang luar biasa. Tembok-tembok penjara itu goyah dan belenggu-belenggu mereka terlepas dan mereka dapat keluar dari penjara itu. Saudaraku, seringkali keadaan dalam hidup kita seperti sedang membelenggu kita. Hari ini banyak orang sedang mengurung diri, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Hari ini ada begitu banyak orang dalam keadaan genting, merasa susah, sulit. Tapi dengar baik, mungkin masalahmu seperti sedang mengurung engkau. Mungkin keadaan hidupmu yang sukar seperti sedang memenjarakan engkau. Tapi jangan menyerah, jangan berputus asa. Tetap puji nama Tuhan. Sebab dalam setiap pujian kepada Tuhan ada kuasa, ada pertolongan, ada berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Daud diberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat menghadapi segala keadaan, maka saya percaya pun kita dapat mengalami kekuatan yang sama yang Tuhan beri kepada kita atas segala keadaan itu. Mari kita terus cari Tuhan, mencari Tuhan sebagai sumber kekuatan. Yang kedua, mari kita terus memandang kepada Tuhan. Jangan hanya pandang masalah, pandang keadaan yang sukar, tapi pandanglah Tuhan bahwa di balik setiap masalah itu ada Tuhan yang mengatur hidup kita. Ya, mari kita terus memuji Tuhan apapun keadaan hidup kita, dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan memberikan kita kekuatan dalam segala perkara. Doa saya, Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk firman Allah yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah berkat-Mu terus dinyatakan, dicurahkan dalam kehidupan umat-Mu. Terus memberkati setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sedang menyaksikan, mendengarkan suara ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati rumah tangga mereka, dan segala keadaan-keadaan yang mereka alami. Biar Allah menjadi kekuatan penolong dalam kehidupan mereka. Berkati setiap jemaat Tuhan di Korup Salua, keluarga kami, ompi Komea yang ada di Korup Salua, biar diberkati, ditolong, dipelihara, dan terus ada dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus kita semangat dalam menjalani kehidupan ini. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Cari Tuhan di setiap waktu dan terus pandang Tuhan dalam segala keadaan, dan jangan lupa memuji Tuhan. Saya berdoa berkat Tuhan akan terus dicurahkan, dinyatakannya atas hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.